Parkinson ini harapannya kita bisa mensupport pasien-pasien Parkinson sehingga bisa lebih baik. Like the stars we found light up the night. Parkinson! Tapi kalau itu sudah terjadi, always happy, makan minum, yang dihirup yang sehat, nggak dibenturan. Terus yang keempat adalah olahraga teratur, sama minum obat. Itu yang paling penting. Dari Parkinson ini harapannya kita bisa mensupport pasien-pasien Parkinson sehingga bisa lebih baik. Always happy, makan minum, yang dihirup yang sehat, nggak dibenturan. Terus yang keempat adalah olahraga teratur, sama minum obat. Itu yang paling penting.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kawan-kawan semuanya dari komunitas Parkinson Rumah Sakit Nasional Hospital Surabaya. Senang sekali pada pagi menjelang siang yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara virtual gathering Parkinson Community Rumah Sakit Nasional Hospital. Nah, pada kesempatan kali ini saya Dr. Heri Subianto, spesialis bedah saraf, akan mencoba menjadi host kawan-kawan semuanya selama 1,5 jam, kira-kira 1,5 jam ke depan. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah ada 5 narasumber yang akan berbagi informasi bersama kita semuanya di sini. Saya akan coba sapa satu persatu. Yang pertama adalah Prof. Hans Wijaya. Selamat pagi menjelang siang, Prof. Hans. Selamat siang, Dr. Heri. Brewoknya makin keren aja. Iya, ini gara-gara masker ini, Prof. Jadi lupa, ternyata belum dicukur ini ternyata. Keren begitu kayaknya. Iya, maskernya terlalu tebal, jadi akhirnya lupa, ternyata belum dicukur. Ya, berangkat pagi, pulang malam, sampai rumah lupa. Penting sehat selalu. Yang penting sehat selalu. Sehat selalu, Prof. Han. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang bersama Prof. Han selama 1,5 jam ke depan ya, Prof. Saya coba sapa narasumber yang berikutnya. Kita juga ada salah satu Young Parkinson Survivor Indonesia, Mas Argia Bayu Aji. Mas Argia. Halo, halo. Apa kabar? Baik, baik. Alhamdulillah baik, dokter. Lihat ya. Halo, dokter ya. Dan iya. Jogja rame ya, Yogyakarta ya. wah, rame ini. Orang sepedaan, dok. Saya selalu kangen gudeg Jogja, tapi sementara kita batasi dulu jalan ke sana ini ya. Iya. Dan segera lewat. Nanti kita Amin, bincang-bincang, amin. Mas Argia. Oke, dokter. Berikutnya kita juga punya Dr. Farida. Beliau adalah spesialis rehab medik di Rumah Sakit Nasional Hospital. Saya sapa Dr. Farida. Pagi, Apa Dokter. kabar? Selamat Baik. pagi. Selamat pagi, Prof. Hans, teman-teman semua. Ya, bagaimana aktivitas hari ini? Baik, Dokter. Pass off duty ini sepertinya ya. Iya, Mas. Baik, Dok, nanti kita akan bincang-bincang lebih lanjut ya. Ya, oke. Kemudian kita juga punya Dr. Aime Nugroho, spesialis kedokteran jiwa Rumah Sakit Nasional Hospital. Selamat pagi, Dokter. Selamat pagi, Dr. Heri. Selamat pagi, Prof. Hans. Selamat pagi, teman-teman dokter dan juga komunitas Parkinson. Iya, Dr. Aime ini di ruang praktek ya, Dok ya. Masih tetap menjalankan aktivitas. Iya. Wifi yang kenceng soalnya, Dr. Heri. Di rumah wifi-nya lemot. Iya, kita share wifi ini. Saya juga cari wifi di Rumah Sakit Nasional. Nanti kita lanjut, Dr. Aime. Kemudian kita juga punya Dr. Ahmad Fahmi, spesialis bedah saraf konsultan. Beliau adalah salah satu young neurosurgeon yang sangat inovatif, yang mana beliau mengawali pemasangan operasi DBS untuk Parkinson di Indonesia. Saya sapa beliau. Selamat pagi, Dr. Fahmi. Ya, selamat pagi, Dr. Heri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kok kinclong? Oh iya, baru tadi pagi mau berangkat di Ya, saya agak ulap sedikit ini. Saya sudah tutup pakai ini, jadi tidak kelihatan bodaknya, Dok. Baik, kawan-kawan Parkinson Rumah Sakit Nasional, komunitas Parkinson Rumah Sakit Nasional, dan dimanapun Anda berada semuanya. Jadi 5 narasumber ini nanti akan berbagi informasi, berbagi semangat, agar bisa getok tular ke kawan-kawan semuanya, ke tetangga kita, ke saudara, ke siapapun, sehingga kita tetap semangat menjalani aktivitas, terutama di kondisi COVID seperti ini. Mari bergabung, ajak saudara, ajak kawan, ajak teman-teman yang lain untuk gabung di link kita, sehingga kita bisa sharing satu sama lain untuk saling menguatkan. Nah, kita mulai acara kita. Sayang kita tidak ada slide untuk video ya. Sering anggap aja ini slide videonya sudah lewat. Saya kembali ke Prof. Han ini. Prof. Han, sebagai CEO Rumah Sakit Nasional Hospital, ini apa ini kesibukan akhir-akhir ini yang terkait dengan COVID ini, Prof? Bisa diinfokan ke kita semua ini, Prof?
Ya, Dok. Memang luar biasa ya kondisi beberapa bulan terakhir ini, di mana ini di luar dari hal-hal yang rutin kita jalankan. Jadi sampai saat ini kita rumah sakit masih terus berbenah terus untuk makin mempersiapkan diri supaya kita makin siap untuk menghadapi era new normal. Bahwa satu, memang Rumah Sakit National Hospital kita juga menjadi salah satu rujukan COVID, tapi walaupun kita sebagai rujukan COVID, kita rumah sakit siap melayani layanan-layanan yang tidak terkait dengan COVID. Jadi kita adalah rumah sakit umum, itu kita siapkan segala fasilitas rumah sakit supaya bisa berjalan dengan baik pada era new normal. Saat ini demikian, Dok. Ya, jadi secure dan safe untuk pasien, secure dan safe untuk pengunjung dan pengantar, bahkan juga untuk dokter dan semua yang terkait di rumah sakit itu, Dok ya. Betul, karena prioritas kita adalah keamanan buat semua. Ya, baik. Kalau gitu kita coba simak dulu satu video ini yang menggambarkan bagaimana Prof. Han ini betul-betul menggawangi protokol bahwa harus safe semuanya. Mari kita simak video berikut ini. Ya. Wastafel, yang kedua, pada setiap pintu masuk yang ada di National Hospital, kami lengkapi dengan seperangkat alat untuk melakukan sanitizing. Yang pertama adalah kita siapkan hand sanitizer maupun wastafel. Yang kedua adalah kita ukur suhu tubuhnya, kemudian kita identifikasi pasien dengan stiker-stiker khusus. Untuk menjaga keamanan dan keselamatan baik pasien maupun pengunjung, saat ini kita membatasi semua pengunjung untuk tidak diperkenankan bertemu dengan pasien dirawat inap. Namun kami sebagai solusinya, kami sediakan bilik televisit di mana pasien bisa bertemu dengan pengunjung melalui media audio video call. Dalam waktu dekat, kami akan membuka layanan pop-up klinik khusus untuk imunisasi dan vaksinasi anak yang letaknya ada di lobi rumah sakit, sehingga pasien tidak perlu untuk mendapatkan fasilitas tersebut di lantai 2 kami. Keselamatan pasien adalah nomor 1. Untuk itu kami menerapkan standar di rawat jalan. Satu, bahwa semua pasien ataupun pengunjung harus menggunakan masker. Yang kedua, kami memilah layanan di mana pasien-pasien yang kita mengisi formulir dengan kondisi tertentu yang kita sebut ODP, itu dilayani di tempat berbeda dari klinik yang ada di lantai 2. Sehingga klinik lantai 2 adalah betul-betul untuk penyakit-penyakit di luar kasus-kasus ODP dan PDP. Pada area ini kita siapkan dan kita khususkan untuk pasien-pasien dengan kondisi khusus seperti ODP, PDP, maupun kondisi penyakit paru. Sehingga pada area ini, saat ini klinik paru kita pindahkan berada di area instalasi gawat darurat. Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pasien terhadap National Hospital. Pesan kami, stay safe and stay healthy. Nah, itu tadi adalah video profil bagaimana protokol COVID dijalankan di Rumah Sakit Nasional Hospital. Saya lihat sendiri Prof. Han ini tiap pagi juga beliau berkeliling memastikan semua protokol dijalankan dengan baik. Tak jarang juga menegur staf yang tidak memakai APD dengan baik. Mudah-mudahan saya tidak ditegur ini ya Prof ya, karena tidak pakai masker. Tapi saya sendirian nih Prof, sendirian ada sih tapi jaraknya jauh. Nah, gini Prof, setelah kita melihat video itu dan kemudian kita lihat juga pop-up klinik sudah ada, zonasi sudah kita buat,
pemakaian APD juga sudah kita sesuaikan dengan standar yang terbaru dari WHO. Nah, kira-kira ini pasien, keluarga pasien, apakah masih ada rasa takut apa enggak untuk jalan ke rumah sakit ini, Prof? Iya, iya Dr. Heri. Jadi tantangan terbesar dari COVID ini, terutama di rumah sakit, sebenarnya rasa takut dan rasa tidak percaya. Jadi rasa tidak percaya itu antara dokter terhadap, antara pasien terhadap rumah sakit, terhadap dokter, bahkan dari dokter juga sama. Dokter merasa kadang-kadang tidak percaya karena beberapa pasien itu nggak ngaku dia punya gejala-gejala tertentu dan sebagainya. Sehingga poinnya adalah rumah sakit harus memberikan rasa aman, assurance, jaminan. Sehingga itu yang menjadi poin kami bergerak ya di rumah sakit. Untuk itu kita menerapkan standar tinggi untuk menjamin keamanan buat pasien, buat pengunjung, dan terlebih buat tenaga kesehatan. Karena kita nggak mungkin bisa bekerja pada kondisi sakit. Untuk itu memang standar tertinggi harus diterapkan. Kebetulan saya punya ketua infection control yang hebat, yaitu Anda sendiri, gitu ya. Jadi Anda membuat standar yang cukup tinggi, yang saya senang dengan itu, dan kita coba jalankan untuk memberikan rasa aman di dalam menjalankan pelayanan kesehatan. Demikian, Dok. Wah, jadi ketahuan ini. Saya hari ini host loh, Dok. Hari ini saya sebagai host ya, kawan-kawan Parkinson ya. Kawan-kawan komunitas Parkinson. Ada yang menarik lagi nih sebenarnya ya, Dok ya, bahwa ternyata di rumah sakit ini juga mewajibkan seluruh tenaga kesehatan, tidak hanya tenaga kesehatan, bahkan ya dokter, perawat, semua yang terkait security, teman-teman yang kerja di bagian housekeeping, semuanya diwajibkan untuk melakukan screening. Nah, ini bisa diceritakan ini, Dok? Ya, jadi menjabarkan mengenai kondisi keamanan tadi, rasa aman, salah satunya adalah secara berkala kita membuat screening bersamaan dalam satu hari. Umpamanya ini akan kejadian besok hari Minggu, seluruh karyawan National Hospital yang jumlahnya sekitar 700 itu bukan hanya teman-teman yang ada di lapangan, tapi juga termasuk para dokter, seluruh perawat, termasuk tenaga outsourcing kita, sampai satpam dan cleaning service. Itu kita adakan tes screening massal besok. Ini tes screening massal yang saya kira kedua atau ketiga, secara berkala kita laksanakan untuk menjamin rasa aman. Jadi kita pastikan bahwa semua yang bekerja, insan yang ada di National Hospital itu bebas COVID. Hal ini penting untuk memberikan rasa aman buat di dalam bekerja terhadap pasien. Nah, harusnya kalau sudah seperti ini buat kawan-kawan yang di komunitas Parkinson ataupun juga kawan-kawan kita yang lain, tidak perlu takut ke rumah sakit selama mengikuti perilaku hidup bersih dan sehat, memakai masker, kemudian face shield, sekarang kita tambah dengan face shield, cuci tangan, ada thermal gun juga sebelum masuk, jaga jarak, insya Allah semuanya juga akan aman dan terlindungi. Begitu ya, Prof. Hanya. Ya, betul. Nah, dan ini terus kita perbaiki terus dan kita tingkatkan terus demi rasa aman itu. Ya, ini usaha yang luar biasa, karena sebenarnya dengan screening massal ini akhirnya kita jadi tahu kondisi real time ya, Prof. ya. Di samping sebenarnya juga ada screening insidental istilahnya. Jadi kalau untuk teman-teman kita yang kerja di ruangan yang berisiko tinggi, ada screening insidental juga. Semuanya itu dalam rangka menjamin bahwa pelayanan berjalan dengan baik, sesuai dengan protap, saling melindungi, baik pasien, keluarga, dan juga tenaga kesehatan yang terlibat di dalam semuanya. Nah, stay healthy, Prof. Han, stay safe. Nanti saya coba akan korek-korek lagi, Prof. Han ini. Karena waktu terbatas ini, jadi saya harus beralih dulu ke Mas Argia ini. Mas Argia? Ya, halo. Ya, sehat. Alhamdulillah, ya. Untuk informasi bahwa Mas Argia Bayu Aji ini adalah seorang young Parkinson survivor ya, Mas ya. Beliau memang
dapat anugerah, saya bilang anugerah Mas ya, Ya, betul. dari Tuhan Yang Maha Esa, memiliki Parkinson, penyakit Parkinson. Tapi itu tidak membuat Mas Argia ini patah semangat, justru jadi inovatif. Akhirnya buka konten YouTube ya Mas ya, Ya, betul, betul. Instagram, podcast, dan saya lihat juga di rumahnya itu lengkap. Kayaknya mic saya ini kalah dibanding punya Mas Argia. Taringannya saya belum ada Mas. Saya juga pakai mic juga ini, dokter. Iya. Saya nanti tak tanya-tanya itu mereknya apa itu kok. Saya ingin juga biar suara saya agak biar lebih merdu lagi nanti. Ya Mas Argia. Iya. Bagaimana aktivitas sehari-hari Mas Argia ini terutama di saat pandemi Covid ini Mas? Kalau pandemik ya biasanya saya ini lihat kabar di komunitas di diskusi Parkinson News Today. Itu ada webnya itu di internet. Nah, itu saya kebetulan juga istilahnya mendaftar dan jadi member. Ya, lihat-lihat informasi, terus kemudian biasanya ini nih bantuin adik-adik tingkat ya yang pada mereka mau pada mengerjakan tugas, kita atau tanya-tanya materi. Nah, itu kayak gitu. Ya. Nah, sebagai informasi Mas Argia ini juga sebentar lagi akan dilantik atau diwisuda jadi psikolog Mas Argia ya. Sarjana psikologi dokter. Iya, sarjana psikologi. Kalau psikologi nanti Yusul. Nanti kita doakan bersama. Nah, kita coba lihat cuplikan video ini yang menggambarkan bagaimana aktivitas Mas Argia dengan podcast dan video yang inspiratifnya. Mari kita lihat bersama. Oke, halo, namaku Argia. Aku di sini sebagai Parkinson survivor. Ya, pada waktu itu memang ada gejala yang kita sebut sebagai gejala-gejala atau gejala yang istilahnya adalah gejala utama dari Parkinson itu sendiri. Ya, ada tremor dan kekakuan pada waktu itu. Mitasnya itu di tremornya yang paling kanan daripada yang kiri. Dan pada waktu itu memang nggak nyangka aja ya, segitu tiba-tiba kok bisa kena Parkinson gitu. Yang aku pikir cuma mungkin tremor aja, ternyata ada kekakuan dan lain sebagainya, atau gejala-gejala dari Parkinson. Ternyata itu juga maksudnya hasilnya pun menunjukkan kalau itu Parkinson gitu, dan dokter mendiagnosa Parkinson gitu, padahal usianya masih sangat muda ya. Siapa coba yang nggak kaget kan? Nah, itu tadi kawan-kawan semuanya cuplikan singkat tentang Mas Argia Bayu Aji ini. Nanti untuk yang panjangnya bisa disimak di video YouTube beliau dan Instagram beliau. Gitu ya Mas Argia ya? Ya, betul. Ya. Mas Argia, itu kapan dibuat videonya itu? Mulai kapan mulai aktif membuat video konten yang inspiratif seperti itu, Mas? Sebenarnya kalau untuk video sendiri itu dimulainya tahun 2019 tuh kalau di Instagram. Jadi memang waktu itu juga bingung ya mau gimana gitu ngomonginnya gitu. Akhirnya temen juga ada yang bilang buat video, ya udah. Jadi pertama kali kalau di scroll ke bawah tuh Instagram saya, nah itu bawahnya ada video pertama kena Parkinson gitu. Tapi itu udah lama buatnya, cuma baru berani upload aja gitu. Iya. Memang menurut informasi saat ini yang diharapkan sampai 2 tahun ke depan itu berkembang itu adalah mereka yang bisa memberikan konten-konten inspiratif, jadi kan influencer ya, YouTuber. Nah, itu nanti yang prospeknya bagus itu, Mas. Ya. Dan ini harus dipupuk terus nih Mas Argia, karena bisa memberi semangat untuk kawan-kawan yang lain. Ya. Mas, tadi samar-samar saya lihat yang di sisi kanan itu ada bingkai foto, itu siapa Mas Argia ya? Itu sebenarnya foto saya tuh.
Seriusan. Itu foto saya waktu datang ke ya acara nikahan gitu. Terus 3 hal itu bisa dikontrol dan dikendalikan, gitu ya Dokter Aini ya. Nah, kalaupun harus dikerjakan juga tadi tips-tipsnya berarti Dok ya, kayak brain gym, sudoku ternyata banyak manfaatnya Dok ya. Iya, banyak manfaatnya. Saya kadang stres Dok kalau main sudoku, malah enggak boleh ya, kalau seperti itu enggak boleh ya. Aduh, angel kalau enggak boleh. Kalau main malah bikin stres enggak boleh Dok ya. Iya, ya jangan bikin stres. Mungkin bisa juga coloring itu loh, mewarna. Itu kan sekarang banyak dijual di toko buku tuh yang buat mewarna. Nah, itu juga ternyata bisa relief stres juga itu, Dok. Iya, ya. Anak saya yang senang mewarnai itu sekarang. Iya. Terima kasih informasinya Dokter Aimi. Nah, nanti kalau buat kawan-kawan di komunitas Parkinson yang ingin lebih lanjut diskusi, konsultasi dengan Dokter Aimi, yang sabar, saya yakin beliau sabar, mungkin tidak sabar sampai 1,5 jam ya, itu bisa berkonsultasi nanti dengan beliau di hari apa saja dan jam berapa Dokter Aimi? Senin sampai Jumat pagi, mulai dari jam 9 sampai jam 12. Ya. Ada yang sore juga, Selasa dan Rabu. Ya, baik. Terima kasih Dokter Aimi sudah share dengan kita semuanya. Tapi jangan lift dulu ya Dok. Ya, siap. Masih tetap di sini. Saya mau lanjut ke Dokter Ahmad Fahmi. Dokter Fahmi, selamat siang. Ya, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, saya agak-agak pangling ini. Mana ini? Kok nggak ada rambutnya ya? Nah, kita tentunya sudah tahu ya, Dokter Fahmi ini adalah seorang spesialis bedah saraf, beliau konsultan neurofungsional dan memang subnya lebih banyak di Parkinson dan kelainan gerak. Beliau dapat rekor muri juga karena pertama kali dulu melakukan implantasi deep brain stimulation untuk pasien Parkinson dan setelah itu berkembang lanjut jalan terus sampai sekarang sudah ada lebih dari 25 mungkin Dok ya? Ya, untuk DBS mungkin lebih dari 25, untuk lesioning yang banyak lesioning itu kurang lebih 300 pasienan mungkin. Ya, lesioning juga banyak. Nah, kita akan coba berbincang-bincang dengan Dokter Fahmi ini karena beliau kan inovatif ini, pasti mengikuti apa perkembangan terbaru yang ada di dunia. Nah, kita coba korek satu persatu. Nah, Dokter Fahmi, untuk penanganan Parkinson, Dokter Fahmi, apakah ada sesuatu yang baru? Nah, saat ini kan deep brain stimulation, DBS itu, atau stereotaktik termokoagulasi. Nah, kira-kira apa ada sesuatu yang baru ini yang bisa di-share ke kawan-kawan ini informasinya, Dokter Fahmi? Ya, terima kasih Dokter Heri. Jadi kalau kita lihat penanganan Parkinson ya memang diawali dari ini ya multidisiplin. Jadi memang kita tidak bisa menangani Parkinson itu sendiri. Jadi memang makanya multidisiplin. Tadi ada Dokter Aimi, ada Dokter Farida ya dari sisi psikologis ya, terus nanti dari sisi rehab medik ya. Tapi awalnya memang biasanya diagnostik. Diagnostik itu yang paling perlu. Nanti mesti ke dokter neurologi, dokter saraf. Mereka akan memberikan diagnosa yang pertama, diagnosa. Jadi dokter saraf itu nanti akan menentukan diagnosanya apa. Jadi diagnosanya betul Parkinson atau bukan. Karena seringkali itu kita mengira, loh ini Parkinson tapi ternyata bukan. Atau misalnya, oh ini bukan Parkinson tapi ternyata Parkinson. Itu nanti dokter saraf yang akan menangani itu. Terus selanjutnya, dokter saraf akan memberikan obat-obatan. Ya, obat-obatan itu langkah-langkahnya. Jadi dokter saraf akan memberikan obat-obatan dari sisi ini ya, untuk tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Aimi juga tentang levodopa dan macam-macam itu ya. Itu akan diberikan obat-obatan. Nanti ada kalanya di situ di mana obat itu tidak optimal. Misalnya dengan dikasih obat masih belum optimal, atau misalnya dikasih obat sama dokter sarafnya akan terjadi on off, misalnya on off period, dikasih obat enak cuma 1 jam, terus selanjutnya nggak bisa jalan lagi, terus selanjutnya enak lagi 1 jam setelah minum obat, terus dikasih kombinasi obat banyak, itu masih terjadi on off gitu ya, seperti itu. Nah di situ nanti kita kerjasama dengan bedah saraf ya, bedah saraf, maka bedah saraf kita lebih fokus ke arah tindakan. Tadi yang disebutkan Dokter Heri memang
ada namanya brain lesion. Brain lesion itu melakukan lesi di otak ya, di pusat yang bertanggung jawab terhadap tremor tadi, sehingga getarnya itu bisa nggak getar. Yang sebelumnya getar, terus selanjutnya jadi nggak getar. Tapi tentunya ini ya, Dr. Heri, ini operasi ini bukan menyembuhkan Parkinson-nya, tapi increase quality of life. Jadi kualitas hidupnya jadi lebih baik. Bayangkan kalau misalnya orang getar gitu ya, seperti itu, terus selanjutnya dikasih obat, enak getarnya, tapi cuma 1 jam atau 2 jam, terus selanjutnya getar lagi, kualitas hidupnya akan jauh berkurang. Apalagi kalau misalnya orang itu akan banyak aktivitas menulis atau melakukan sesuatu dengan tangannya, akan jauh berkurang. Kecuali kalau misalnya dokter sarafnya nanti akan memberikan obat dan obatnya itu masih bertahan dalam waktu keseharian atau bahkan 6 jam atau 7 jam ya, 7 jam itu masih bagus. Biasanya kita tidak indikasi untuk dilakukan tindakan. Nah, yang pertama brain lesion. Brain lesion itu adalah operasi otak, tapi jangan dibayangkan operasi otak buka kepalanya gitu, enggak ya. Jadi kita lubangnya kecil gitu. Biasanya saya operasi sama dokter Heri ini. Saya host kali ini. Saya host kawan-kawan ya. Kita satu tim nih. Jadi kita masukkan alat di sini di brain, tapi kita dibukanya 1 senti, terus selanjutnya dimasukkan elektrod ya, elektrod kecil sekali ke dalam otak, 1 mili, terus dipanaskan ujungnya. Itu namanya brain lesion ya. Yang terbaru sekarang kalau di Indonesia sih sekarang di area Asia Tenggara ya, Asia Tenggara kita masih memakai open buka gitu ya, seperti itu. Tapi di beberapa area itu sudah ada teknologi yang namanya pakai energy fuse, namanya magnetic resonance guiding focus ultrasound. Jadi pakai ultrasound tanpa dibuka tanpa dibuka kulitnya, pakai ultrasound kita bisa melakukan thalamotomy namanya. Thalamotomy itu. Terus jadi tanpa masuk kabel sama sekali ke dalam otak ya, Dok ya? Iya, tanpa masuk. Itu yang teknologi terbaru. Cuma saat ini masih terbatas di dunia, jadi belum ada di area Asia Tenggara, belum ada. Terus selanjutnya yang lain itu lesioning itu pada waktu kita melakukan lesioning untuk ngilangin tremor itu tadi, itu kita lakukan dengan posisi awake surgery. Jadi pasiennya itu sadar penuh pada waktu operasi. Kadang-kadang kita kalau pasien itu pada waktu biasa itu sulit untuk menulis, ya suruh nulis pada saat operasi. Ayo tulis Pak, ayo tulis Bu, ditulis gitu. Awalnya nggak bisa, getar. Setelah dilakukan tindakan, jadi bagus tulisannya. Ya, terakhir kita suruh kadang kita suruh main gitar ya di ruang operasi ya. Main gitar di ruang operasi, terus selanjutnya main piano. Terakhir kita bawa pianonya, kita bawa pianonya ke ruang operasi, suruh main piano. Oh sudah bagus, gitu seperti itu ya bagus. Dan dengan itu kualitas hidup seorang yang kena Parkinson itu jadi lebih baik. Tapi perlu diketahui, karena itu tadi tujuannya adalah meningkatkan kualitas hidup, tentunya tetap orang Parkinson tadi tetap perlu obat. Jadi nanti dokter sarafnya akan akan memberikan obat secara terus, tapi mungkin dosisnya akan dikurangi sama beliau ya. Sama dokter neuro akan dikurangi dosisnya, berkurang sehingga kondisinya bisa lebih baik, kadang-kadang gitu. Terus itu tadi, kalau misalnya, jadi masalah Parkinson ini kadang-kadang ada yang tadi masalah gangguan depresi atau cemas ya, orang cemas ya, itu nanti biasanya kita konsulkan ke SPKJ ya, Dr. Aime ini biasanya kalau di sini. Terus selanjutnya latihan Dr. Farida itu harus dilatih itu tadi. Itu yang pertama, brain lesion. Terus yang kedua adalah DBS namanya, Deep Brain Stimulation. Ya. Deep Brain Stimulation itu adalah memasang kabel ke dalam otak. Kalau teman-teman tahu pacemaker ya, pacemaker jantung. Kalau pacemaker kan baterainya di sini, terus selanjutnya kabelnya masuk ke dalam jantung. Nah, kalau untuk DBS ini, dia kabelnya tetap di sini, terus selanjutnya listriknya masuk ke dalam, kabelnya masuk ke dalam otak. Nah, itu akan menstimulasi terus-menerus gitu. Nah, itu nanti harapannya nanti kalau misalnya pasien Parkinson kan on off ya, dikasih obat itu kan minum obat enak, tapi cuma berapa jam terus ngedrop, terus enak lagi, terus ngedrop lagi. Nah, harapannya itu dengan itu nanti tentunya kombinasi dengan obat ya, tidak bisa sendirian ya. Jadi DBS plus medication itu kondisinya bisa on terus gitu sepanjang hari, itu harapannya seperti itu. Gitu. Tapi memang tidak semua pasien ya bisa dilakukan operasi ya. Kita mesti benar-benar strict ya untuk memilih pasien mana kira-kira
yang itu bisa mendapatkan manfaat dengan operasi. Nah, itulah perlunya nanti multidisiplin. Jadi multidisiplin nanti biasanya kita evaluasi apa tadi yang sebut Dr. Aimi tadi ya, apa namanya, kita periksa MMSE, apa ada gangguan demensia atau ada gangguan psikiatri ya. Tentunya kalau ada gangguan itu salah satu kontraindikasi di situ. Ya. Apa obatnya masih bagus? Kalau obatnya masih bagus, biasanya kita tidak sarankan untuk operasi. Ya misalnya dengan obat bisa apa namanya, bisa menangani gerakannya sudah bagus sepanjang hari, ya sudah, itu tidak indikasi operasi kalau seperti itu. Apalagi Dr. Heri? Terima kasih Dr. Fahmi ya. Jadi memang ada beberapa teknologi yang terbaru yang ada tapi kebetulan belum masuk di Indonesia. Nah, ini Dr. Fahmi ngomong-ngomong masalah pemilihan tindakan operasi ini Dr. Fahmi. Ya. Apakah memang ada pertimbangan khusus? Oh, dia harus lesioning. Lesioning itu kan tanpa alat ya Dr. Fahmi. Ya. Tidak ada alat di tubuhnya. Oh, dia harus DBS. Nah, itu kira-kira seperti apa pemilihannya? Atau sebenarnya semua boleh? DBS boleh, tidak ada sesuatu yang membedakan semuanya. Atau bagaimana, Dr. Fahmi? Iya, terima kasih. Jadi memang salah satu indikasi dari operasi adalah satu, jika dengan obat ya, sudah dikasih obat sama dokter neuronya, dikasih obat, terus banyak obatnya sudah, tapi masih tetap terjadi tremor, misalnya gitu ya, masih terjadi tremor, tetap tremor, itu salah satu indikasi ya. Yang kedua, jika diberikan obat, terus selanjutnya muncul efek samping dari obat. Sebetulnya bagus, hasilnya bagus, cuma ada efek samping dari obat. Itu biasanya kita akan koordinasi untuk kita lakukan suatu tindakan. Ketiga, jika terjadi on-off dari obat itu tadi, on-nya sedikit, tapi off-nya panjang. Tapi kalau on-nya panjang, off-nya sedikit, biasanya kita belum sarankan untuk tindakan operatif. Tapi kalau on-nya sedikit, off-nya panjang, jadi lebih banyak off-nya. Ada bahkan pasien itu yang sampai minum obat sampai 10 kali sehari itu ada gitu ya, seperti itu. Jadi seperti itu. Nah, itu mungkin indikasi ya, indikasi nanti dilakukan tindakan surgery untuk mendukung obatnya itu supaya kondisinya lebih baik. Nah, sekarang apakah brain lesion ataukah DBS? Kalau misalnya ada orang misalnya usianya tidak terlalu sepuh ya, terus selanjutnya getarnya itu satu sisi, cuma getar aja misalnya, getar gitu ya, seperti itu satu sisi, itu mungkin kita lebih sarankan untuk dilakukan brain lesion. Kenapa? Karena satu, dengan usia muda, dengan DBS tidak terlalu cemas, dengan dipasang alat kan cemas juga kadang-kadang ya, tadi cemas ada alatnya gitu ya, masih usia muda dengan ada alat kan cemas. Jadi kita sarankan untuk lesioning. Terus tremor satu sisi. Jadi memang lesion ini sebaiknya dilakukan satu sisi. Jadi kalau misalnya kanan ya kanan saja, kalau kiri ya kiri saja, itu paling bagus. Ya, dan paling bagus hasilnya itu biasanya pada tremornya. Jadi getarnya itu bisa langsung berhenti pada saat operasi, tetap berhenti dan bisa nulis dengan bagus. Ya. Terus yang kedua, jika pasien itu terjadi on-off, misalnya minum obat itu on-off, minum obat on-off. Kalau misalnya off-nya itu setiap off, efek obatnya habis, nggak bisa jalan sama sekali, terus begitu minum obat, enak lagi. Nggak bisa jalan ketika minum efek obatnya habis, nggak bisa jalan lagi, minum obat, enak lagi. Seperti itu, on-off, itu lebih ke arah kita sarankan untuk DBS namanya, Deep Brain Stimulation. Jadi itu tadi kawan-kawan komunitas Parkinson Rumah Sakit Nasional Hospital, ternyata memang ada perbedaan. Oh, yang seperti ini lesioning lebih baik, yang seperti ini DBS kira-kira akan bisa memberikan hasil yang lebih baik. Kemudian ini Dr. Fahmi. Dr. Fahmi ini di nasional setiap hari, Dok ya? 24 jam kayaknya. 7 kali 24 jam. Iya, tapi saya selalu meskipun ini saya siap sedia. Ya, saya tiap hari ke National Hospital ya. Rasanya ada yang kurang kalau tidak mampir ke sini. Iya. Jadi nanti untuk kawan-kawan di komunitas nanti bisa kontak beliau, bisa menghubungi beliau juga. Dan mohon maaf karena keterbatasan waktu, beberapa pertanyaan kita tidak bisa jawab di acara kita kali ini. Tapi jangan lupa kawan-kawan bisa tanya langsung ke akun Instagram kita. Kita punya akun
satu bedah saraf National Hospital di akun Instagram bedah saraf National Hospital. Jadi nanti bisa di search di Instagram, dan buat kawan-kawan komunitas Parkinson yang ingin bertanya, boleh bertanya di situ, nanti kita akan coba untuk membantu menjawab pertanyaannya ya, karena keterbatasan waktu kita ini punya mepet ya. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung acara rasanya, tapi tidak enak jika kita tidak mendengarkan closing statement yang penuh semangat dari masing-masing narasumber ini. Nah, saya mau beralih ke Prof. Han dulu. Prof, masih bersama kita, Prof? Oh, masih mute. Prof. Han masih mute. Saya beralih dulu ke Mas Argia. Closing statement Mas Argia untuk kawan-kawan yang kebetulan saat ini online. Oke, buat teman-teman seperjuangan ya ini ya. Oke, di sini ini bukan sok jadi motivator apa gimana ya gitu, tapi di sini ada satu hal yang bisa saya petik dari Parkinson, yaitu dari Parkinson itu sebenarnya kita belajar sih. Belajar untuk paham, cintai diri sendiri, mindful terhadap diri sendiri, dan sayangi diri sendiri. Itu dulu. Nah, lalu setelah itu baru kita perlahan-lahan kita open. Emang nggak mudah speak up itu, tapi pelan-pelan kita open itu di situ. Ya, itu tadi speak up, ngomong, boso mudahnya itu ngomong ya Mas Argia ya, ngomong, jangan takut ngomong dan ngasih inspirasi. Mas Argia ini sosok Parkinson survivor yang penuh inspiratif. Pantengin terus channel IG-nya karena di situ nanti akan banyak tema-tema inspiratif dari Mas Argia nanti ya. Siapa tahu nanti ada yang mau collab, nah itu. Iya. Siapa tahu. Saya juga mau diajak collab nanti Mas ya. Boleh dokter. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Argia sekali lagi sudah bergabung bersama kita di sini dan sharing pengalamannya yang penuh semangat ya. Salam buat keluarga, salam buat kawan-kawan semuanya Mas Argia. Nah, kemudian Dr. Farida, Dok, closing statement untuk kita semuanya, Dok. Iya, terima kasih. Jadi teman-teman komunitas mungkin harus tetap semangat ya. Jadi Parkinson bukan akhir dari segalanya. Banyak yang bisa membaik. Mungkin take home message-nya rutinlah berobat, kontrol ke dokternya, dan tetap aktif bergerak ya. Jadi kita mesti aktif bergerak, bersuara tadi katanya Mas Argia ya. Saya bersuara tapi yang real, bersuara ya, menyanyi, bergembira bersama keluarga, karena jangan fokus kepada penyakitnya, tetapi fokuslah pada kualitas hidup Anda. Gitu. Ya. Itu Dr. Heri. Terima kasih Dr. Farida. Kita tunggu nanti ya momen-momen gathering sambil ngedance-nya ya. Ngedance, Dok. Siap, Dok. Ya. Dr. Farida yang di depan teriak yang ekspresif nanti ya. Siap. Terima kasih Dr. Farida sudah bergabung bersama kita di sini. Selanjutnya saya beralih ke Dr. Aime. Nah, ini Dok, closing statement buat kawan-kawan di komunitas ini, Dok. Iya. Jadi terima kasih sekali hari ini saya sudah diundang ke sini. Saya senang sekali. Saya hanya ingin menyampaikan teman-teman yang mengalami Parkinson harus tetap semangat karena ini bukan akhir dari segalanya. Masih banyak hal di dalam hidup yang bisa disyukuri, yang bisa dijalani ya. Untuk halusinasi, depresi, dan demensia adalah tiga kondisi psikis yang sering didapatkan pada pasien Parkinson, dan juga gejala cemas juga sering didapatkan pada pasien-pasien dengan secondary Parkinson. Sehingga kesehatan jiwa harus selalu dijaga untuk memastikan agar kondisi Parkinson Anda bisa mencapai keadaan yang optimal. Ya, terima kasih Dr. Aime. Nggak boleh cemas ya Dok ya, tetap semangat biar semuanya aman terkendali. Terima kasih Dr. Aime sudah bersedia bergabung bersama kami, berbagi informasi dan pengalaman, berikut juga tips-tips
kepada kawan-kawan di komunitas Parkinson Rumah Sakit Nasional Hospital ini. Terima kasih Dr. Aimee. Saya mau nyapa lagi Dr. Prof. Hans, mungkin sudah di tempat Prof. Hans? Prof? Ya, Prof. Hans harus menghadiri acara yang lain. Terakhir dari Dr. Fahmi. Monggo, silakan Dok. Ya, terima kasih Dr. Heri. Saya selalu menyampaikan kepada ini ya pasien-pasien yang Parkinson, jangan berkecil hati dan tetap semangat. Saya selalu bilang itu kalau bisa always happy ya, always happy. Jadi harus tetap semangat, tetap senang, keep smile ya, banyak senyum ya, banyak senyum itu yang paling penting dan jangan patah semangat karena tadi yang dibilang pembicara-pembicara yang ada itu bahwa ini bukan akhir segalanya. Banyak solusi yang bisa dilakukan ya untuk mengatasi gejala yang dari Parkinson. Jadi Parkinson bukan akhir segalanya, tetap semangat, keep smile, keep happy. Oke. Keep smile, keep happy. Ya, saya senang smile-nya Dr. Fahmi ini khas sekali. Apalagi dengan model kepalanya seperti ini kok jadi seperti Upin Ipin. Mungkin saya kalau sama Dr. Fahmi duduk bersama itu jadinya Upin Ipin kayaknya ya. Keep smile, keep healthy, stay safe. Dan saya Dr. Heri Subianto, spesialis bedah saraf. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kita berharap acara ini memberikan sesuatu, menginspirasi buat kawan-kawan komunitas Parkinson Rumah Sakit Nasional Hospital. Bahwa ada hal-hal yang lain yang bisa membuat kita selalu gembira. Ada hal-hal lain, ada terapi dalam kelompok bersama-sama seperti yang disampaikan oleh Dr. Farida. Ada juga Dr. Aimee yang membuat agar kita tidak boleh depresi, tidak boleh demensia, ada sesuatu yang bisa dilatih bersama-sama. Ada Dr. Fahmi yang menyampaikan teknik-teknik terkini. Kita berharap itu semua, termasuk juga motivator kita tadi, Mas Ardia yang dengan semangat menceritakan bagaimana kehidupan beliau berbalik 180 derajat dari yang awalnya depresi menjadi semangat, penuh motivator, dan juga inspirasi, dan protokol-protokol kesehatan yang sudah dijalankan dan diawasi dengan ketat yang sudah disampaikan oleh Dr. Han, Prof. Han tadi. Kita berharap semua itu memberikan informasi dalam pertemuan kita kali ini, sehingga meskipun saat ini kondisi pandemi COVID, kita tetap tersenyum, kita tetap semangat, kita tetap stay healthy, stay safe semuanya, saling menyemangati, menginspirasi satu sama lain. Sekali lagi, saya Dr. Heri. Terima kasih sudah bergabung selama 1,5 jam di acara kita. Jangan lupa, nantikan acara-acara kita berikutnya, dan pantengin terus channel kita, karena di situ kita akan upload segala sesuatu yang bermanfaat dan inspiratif buat kita semuanya. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.